Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Tibalah kita pada Perang Badar. Seperti apa Perang Badar itu? Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Sebagaimana sebelumnya telah kita jelaskan bahwa di tahun ini pula Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa, yakni di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Namun yang juga luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian keluarkan kaum muslimin sebagaimana kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk melakukan pencegatan terhadap kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kafilah dagang Abu Sufyan, sebagaimana kita tahu juga sebelumnya sudah sedikit kita sampaikan bahwa mayoritas modalnya itu diambil dari harta-hartanya kaum muslimin yang ditinggal di Mekah. Ada yang dirampas, ada yang kemudian dicegat, tidak boleh ke Madinah kecuali kemudian harus menyerahkan seluruh hartanya, ya, dan seterusnya. Ada banyak harta yang kemudian diperjalankan dipakai untuk modal besarnya kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, karenanya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mencegat. Ini juga pelajaran penting bagi kita semuanya. Dengan membaca dan mempelajari sirah dengan benar, maka kemudian kesimpulan terhadap bagaimana kita menyikapi terhadap harta dari orang-orang kafir itu dengan benar menyikapinya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencegat kafilah kafilah dagangnya Abu Sufyan? Karena modalnya itu mayoritas atau bahkan terbesar itu adalah dari harta-harta dari kaum muslimin yang dirampas dan diambil oleh orang-orang kafir Quraisy dan kemudian diperjalankan oleh kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dari sini kemudian kita memahami dengan benar bahwa ternyata tetap ada ketentuan dan aturan yang dibenarkan. Kalau tidak, maka tidak diperkenankan untuk kemudian merampas dan sebagainya. Nah, ketika kaum muslimin sejumlah 313 orang bermaksud untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, tetapi kemudian kafilah dagangnya Abu Sufyan ini bisa meninggalkan atau kemudian bisa berkelit ya lewat pinggir pantai sampai kemudian lepas dari kepungan kaum muslimin. Maka kafilah dagang Abu Sufyan ini segera mengirimkan utusan sampai kemudian berhasil memberitahukan kepada Abu Jahal dan juga para pimpinan kafir Quraisy untuk menyiapkan pasukan perang. Perangkat kemudian pasukan perang yang sangat besar, dan ketika kemudian sudah bertemu, kata Abu Sufyan, "Saya sudah selamat, kembalilah kalian." Kata Abu Jahal, "Tidak. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk meluluh lantakkan dan melumatkan Muhammad dan orang-orang yang selama ini membuat onar di Mekah dan sebagainya." Nah, tetap akhirnya Abu Jahal bersama dengan pasukan berangkat untuk menuju ke peperangan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW mengetahui informasi bahwa yang tadinya berniat dan mentalnya adalah menghadapi kafilah dagang, tetapi kemudian justru yang dihadapi adalah pasukan perang, maka Rasulullah SAW kemudian mengajak musyawarah kepada para sahabatnya. Wahai para sahabat, bagaimana? Apakah kemudian kita berangkat keluar menyongsong mereka atau kemudian kita kembali dan sebagainya? Kata orang-orang muhajirin, "Siap, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Tetap kita harus berangkat. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa ketika diperintahkan atau diajak untuk masuk ke negeri yang dijanjikan, yakni negeri Palestina, ya, untuk berperang melawan penguasa yang zalim di sana." Apa kalimat kata-katanya Bani Israel? Kata Bani Israel, mereka mengatakan, "Idhaba anta wa rabbuka faqatila hahuna qaidin." Ya, kurang ajar banget kalimatnya Bani Israel. "Idhaba anta, pergilah kalian, engkau berdua, engkau bersama Tuhanmu, berdua saja pergi untuk berperang melawan mereka. Kami duduk-duduk saja menunggu hasilnya di sini." Ya. Kata Miqdad, diwakili oleh Miqdad, orang-orang muhajirin mengatakan bahwa kami siap untuk sami'na wa ata'na, kami siap untuk taat, mendengar dan taat apa yang engkau perintahkan.
berangkatlah wahai Rasulullah, gitu kan. Beberapa kali beliau bertanya, ya, orang-orang Muhajirin kemudian menjawabnya, ya. Namun kemudian sampai 3 kali beliau bertanya, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pimpinan besar orang-orang Ansor, mengatakan, wahai Nabi, sepertinya engkau mengajak berbicara kepada kami, ya, sepertinya engkau berharap agar kami menjawab. Sesungguhnya kami diam itu bukan berarti kami tidak mau berangkat, akan tetapi kami diam justru sesungguhnya kami itulah yakin untuk senantiasa mengikuti apa yang engkau perintahkan. Sami'na wa ata'na fil mangsyad wal makrah fil usr wal yusr. Kami selalu mendengar dan taat terhadap perintahmu pada waktu yang sulit ataupun mudah, pada waktu di mana kita semangat atau bahkan mungkin kurang semangat. Kami tetap akan menaati apa yang engkau perintahkan. Walaupun engkau mengajak untuk misalnya menyelami lautan, maka kami pun akan juga menyelami lautan tersebut. Semakin teguh dan yakinlah kemudian Rasulullah SAW. Mengapa beliau perlu mendengar kalimatnya Sa'ad bin Mu'adz ini, orang-orang Ansor? Karena dari 313 itu kalau orang Muhajirin jumlahnya 70 saja, ya. Sehingga menjadi sangat penting bagi beliau untuk memastikan bahwa orang-orang Ansor ini siap untuk membela Nabi SAW dan agama Islam, bukan saja ketika di Madinah, akan tetapi ketika keluar pun mereka tetap membela dan mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkatlah pasukan kaum muslimin, hingga kemudian Rasulullah SAW telah menempatkan posisi, ya, pasukan Badar tersebut di tempat yang tinggi, ya. Ini sebagaimana perang konvensional yang ada, kalau di tempat yang tinggi maka dia dapat menguasai keadaan, dia lebih mampu untuk mengawasi musuh, dia mampu untuk menyerang dan sebagainya. Sebaliknya musuh lebih susah dan sebagainya. Karenanya kemudian Rasulullah SAW tempatkan pasukan di situ. Lantas kemudian Khabbab bin Al-Mundhir memberikan bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, mohon izinkan saya bertanya. Dengan berbisik beliau bertanya, apakah penempatan pasukan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau strategi perang menurut Anda? Ini hanya strategi perang menurut saya, kata Nabi. Pertanyaan ini menjadi sangat penting teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, untuk mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa di dalam agama kita ini ada dua hal penting. Ada yang sifatnya adalah as-sawabit, hal-hal yang sabit, jawabnya adalah sawabit, tetap baku, tidak berubah dari awal sampai akhir. Kalau sudah wahyu Allah ditetapkan, maka seperti itulah, ya, tidak akan berubah. Dan yang kedua adalah, ya, ada hal-hal yang sifatnya adalah mutaghayyirat, ada hal-hal yang sifatnya bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW menjawab ini adalah strategi menurutku, lantas Khabbab bin Al-Mundhir kemudian, kalau boleh saya usul wahai Nabi, ya, di depan kita di bawah itu ada sumber air, ada sumur-sumur. Kalau kemudian kita hanya di sini saja, sementara sumur-sumur itu kita biarkan begitu saja dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang musuh, maka kemudian kita akan sangat kesulitan dengan logistik yang sangat kita butuhkan dalam peperangan. Ya, kalau jalannya peperangan sehari 2 hari, ya. Kalau kemudian perjalanan perangnya panjang, maka kita sangat kelelahan ketika apalagi kehabisan logistik. Maka kalau boleh saya usul, maka kita ada 4 sumur. Hingga kemudian usul Khabbab bin Al-Mundhir ini diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian ada 4 sumur. Sumur yang pertama yang paling jauh, ya, yang paling dekat dengan pasukan musuh, itu telah diambil airnya bersih kemudian ditutup. Kemudian sumur yang kedua diambil juga dan ditutup. Sumur yang ketiga diambil airnya, disisakan sangat sedikit. Dan sumur yang keempat diblokade, dipertahankan oleh pasukan kaum muslimin sehingga musuh tidak bisa mengambilnya. Dan apa yang terjadi ketika kemudian penempatan pasukan ini sudah ditata sedemikian rupa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan strategi perang yang para pakar militer, para pengamat militer, para pimpinan militer masa-masa sekarang pun itu menguasai, mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah ahli strategi di dalam peperangan, terutama ketika kemudian membaca bagaimana beliau mengatur pasukan perang Badar ini, Masya Allah wa Subhanallah, ya.
Rasulullah SAW menata sangat detail semuanya itu, sehingga dalam bab tadi kebijakan untuk logistik penataan sumur ini membuat kalah secara mentalitas dari musuh yang pertama sudah. Ketika kemudian para musuh 1000 pasukan itu airnya sudah dihabiskan karena mereka tahu di Badar itu ada sumber air. Udah habisin aja, nanti ngisi air di sana. Begitu kemudian nyampe di sana, datang ke sumur yang pertama, waduh, ini sudah habis dan sudah ditutup oleh Muhammad, ya. Sok mereka. Kemudian yang kedua, ya, ternyata juga ditutup lagi, putus asa mereka, ya. Tetapi kemudian dengan langkah sangat gontai, barangkali masih ada. Coba yang ketiga, benar ternyata ada, akan tetapi tinggal sedikit. Mereka kemudian juga mengalami sok yang ke beberapa kali, ya. Siwar yang sudah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh dan kemudian membuat musuh sudah kalah secara mental. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian peperangan sudah terjadi, maka Rasulullah SAW sebelumnya, mohon maaf, di Jumat, malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah tersebut, Rasulullah SAW setelah kemudian semua persiapan dan penataan pasukan dengan sangat detail telah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian munajat kepada Allah SWT dengan doa yang sangat luar biasa. Beliau panjatkan sampai kemudian salah satu kalimat doanya adalah, ya Allah, in tahliki hadhil isabah lan tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kemudian engkau biarkan pasukan ini hancur, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Masya Allah, luar biasa. Ya, seperti ancaman, tapi artinya sebagai sebuah doa yang benar-benar hanya kepada engkau berharap untuk bisa menolong pasukan ini. Inilah teman-teman semuanya rahmati Allah Ta'ala, pelajaran yang berharga dari persiapan perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Yang pertama, melakukan persiapan strategi penataan sangat detail, sangat rinci, dengan siapa mengerjakan apa sangat detail, ya. Yang kedua, kemudian setelah semuanya ini dilakukan, berbagai macam usaha, maka kepasrahan total, permintaan tolong, kemudian berdoa, hanya mengharap kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian di hari H peperangannya? Maka kemudian ketika kemudian sudah berhadapan dua pasukan yang Al-Quran menyebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, di mana bertemu dua pasukan, Ashabul Haq dan Ashabul Batil, ya. Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin sebagai pasukan kebenaran dan melawan pasukan dari kafir Quraisy, pimpinan Abu Jahal, dari pasukan batil. Maka pada waktu itu, sebagaimana peperangan konvensional, ada duel terlebih dahulu. 3 orang, ya, 3 orang dari kafir Quraisy, kemudian minta untuk siapa di antara kalian yang mau menghadapinya. Nah, kemudian ada 3 orang Ansor. 3 orang Ansor menghadapi, kata mereka, minggir engkau, kalian bukan lawan kami yang yang setara, ya. Muhammad, kirimkan kepada kami lawan yang seimbang, ya. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, ya, dan Ubaidah. Nah, 3 ini teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bisa sekali tebas kepada Syaibah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib sekali tebas, 1 kali jurus, ya. Itu sudah langsung tewas musuh Al-Walid. Dan kemudian si Ubaidah ini yang kemudian relatif kesulitan, ya, relatif kesulitan, sampai kemudian dia sempat terluka hingga kemudian didekati oleh Ali bin Abi Thalib dan kemudian ditebas juga oleh Ali bin Abi Thalib. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran yang sangat istimewa bahwa sebagai seorang muslim mukmin, maka apapun peran yang kemudian diperintahkan oleh agama ini, pada waktu itu Rasulullah perintahkan Hamzah, perintahkan Ali bin Abi Thalib, perintahkan Ubaidah, maka mereka melaksanakannya dengan pelaksanaan yang terbaik. Itu yang disebut dengan ahsanu amala, ya. Dan apa yang didapatkan? Yang didapatkan tentu, misalnya Ali bin Abi Thalib ini relatif orangnya
ada kelakar-kelakarnya. Akan tetapi ya, beliau top skor ya, top skor. Dalam perang Badar ini pertama kali sudah 2 langsung skor yang beliau cetak ya. Sehingga kalau toh misalnya teman-teman mungkin ada yang orang mungkin suka kelakar dan sebagainya, no problem ya, stylenya bisa masing-masing, tetapi jangan lupa ya, mencontohnya skornya juga harus sangat tinggi ya. Apa kontribusi terbaik yang bisa diberikan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah peperangan itu, dan Allah Subhanahu wa taala secara ringkas di perang Badar ini memberikan kemenangan yang luar biasa, hingga kemudian Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar walillahil ham, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah ya. Sadaqa wa'dah, Allah telah benar-benar membenarkan janjinya ya, untuk menolong pasukannya. Dan kemenangan yang didapatkan dalam perang Badar ini adalah kemenangan yang gilang gemilang, sehingga teman-teman semuanya rahmati Allah Ta'ala, 70 orang dari musuh itu mati, tewas, dan kemudian 70 orang ditawan ya, menjadi tawanan ya. Dan 70 yang tewas ini tokohnya, pemimpinnya Abu Jahal, yang kata Nabi SAW itu adalah Fir'aunnya umat ini ya. Ini Abu Jahal dibunuh oleh 2 anak ya. Dibunuh oleh 2 anak remaja. Tanya kepada, dalam salah satu riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf yang ditanya, "Paman, tolong tunjukkan kepada saya di mana Abu Jahal." Gitu. Kaget juga kata Abdurrahman bin Auf, "Wih, ini anak luar biasa." Tanya. Kemudian 2 anak kiri kanan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Tolong tunjukkan di mana Abu Jahal." Setelah kemudian ditunjukkan, segera melesat 2 anak ini dan kemudian mendekati Abu Jahal, hingga kemudian kedua anak ini bisa melukai Abu Jahal. Saat kemudian, walaupun kemudian 2 ini syahid, kalau kita baca lebih rinci lagi, 2 ini syahid, tapi luka yang didapati oleh Abu Jahal, yang dirasakan oleh Abu Jahal itu kemudian membuatnya makin lama dia jatuh. Ketika jatuh itu kemudian diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud yang dulu diolok-olok dan diejek serta disiksa ketika di Mekah ya, sampai kemudian dieksekusi oleh Abdullah bin Mas'ud. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian siapa lagi tokoh, yakni ada yang jadi tawanannya Abdurrahman bin Auf ya, Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya dulu ya, mantan tuannya Bilal bin Rabah. Ketika kemudian tahu ada Umayyah bin Khalaf, kata Bilal bin Rabah melihat Umayyah ya, "Demi Allah, kalau Umayyah selamat maka aku tidak selamat. Demi Allah, kalau Umayyah bin Khalaf adalah musuh Allah, kalau dia selamat maka aku tidak selamat." Terus begitu sampai kemudian, baiklah kalau begitu ya, kata Abdurrahman bin Auf, waduh, nggak jadi dapat tawanan, sudah ya, direlakan karena mencintai Bilal, karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya dieksekusi oleh Bilal bin Rabah ya. Pun demikian ada saudaranya dari Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, yang permusuhannya kepada Nabi SAW juga luar biasa. Ketika di Mekah itu beberapa kali sampai menyakiti Nabi SAW ketika di Ka'bah, di depan Ka'bah, bersama dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, sahabat sekaligus saudara seiparnya Ubay bin Khalaf. Ketika menyakiti, termasuk ketika Rasulullah SAW sujud di depan Ka'bah, itu kemudian disiram dengan kotoran kotoran dari hewan-hewan, darah dan kotoran dan sebagainya ya. Pada waktu itu ya, si Ubay bin Khalaf itu sempat menyakiti Muhammad sampai kemudian, "Akan aku bunuh engkau wahai Muhammad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, aku yang akan membunuhmu." Dan benar ya, di perang Badar inilah kemudian Rasulullah SAW salah satunya menghadapi Ubay bin Khalaf. Ketika menghadapi Ubay bin Khalaf ini, kemudian dia terluka oleh pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luka yang sangat kecil ya. Ketika luka sangat kecil itu, dia kemudian merasakan sakit yang luar biasa dan lari, waduh luar biasa, lari teriak-teriak sampai diolok-olok oleh kawan-kawannya, "Anda
Kenapa seperti itu? Ya, sakit hanya begitu, luka hanya begitu saja. Ya, tidak. Muhammad telah membunuhku. Muhammad telah membunuhku. Sampai kemudian, ya, luka yang ada di dalam dirinya beberapa saat itu menjadikan busuk dan akhirnya kemudian dia mati. Ya, ketika kemudian Muhammad, jadi Ubay bin Khalaf ini, ya, karena Muhammad SAW itu dikenal sebagai Al-Amin, maka kalau berbicara pasti benar. Ya. Maka ketika kemudian Rasulullah membalas saat Ubay bin Khalaf mengatakan, aku akan membunuhmu, tapi Rasulullah mengatakan, tidak, aku yang akan membunuhmu. Itu sudah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kemenangan besar yang didapatkan dalam perang Badar yang telah Allah anugerahkan kepada kaum muslimin dalam peperangan pertama yang besar, terbesar, dan juga di bulan Ramadan yang diwajibkan pertama kali puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah ini, hingga ini adalah menjadi momentum yang sangat istimewa yang menjadi syiar yang luar biasa besar kepada dunia dan diakui oleh dunia, termasuk kemudian oleh orang-orang kafir Quraisy sendiri. Muhammad SAW yang selama ini disiksa, lemah dan seterusnya, tetapi kemudian bisa mengalahkan mereka semuanya. Fadilah, karunia besar yang sungguh menjadi ibrah istimewa bagi kita semuanya. Tetaplah di sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih asik dan lebih luar biasa lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.